lagi bersama saya Dr. Kiki Foni Dan saya Kesha di acara Kita Ngobrol Yuk. Guys, Ya. mending kali ini kita bahas tentang gigi tiruan yuk. Gigi tiruan. Oke, pas banget nih dok. Kemarin kan aku ketemu sama saudara aku. Nah, kemarin itu saudara aku tanya-tanya mengenai gigi tiruan. Kan soalnya gigi tiruan itu kan banyak banget macamnya ya. Dan dia juga sempat browsing-browsing juga di internet. Dan dia bingung, maksudnya mau pilih yang mana gitu ya. Nah, supaya kita nggak salah info nih, Ya. mending kita undang aja yuk dokter gigi spesialis prostodonti. Spesialis prostodonti. Kepo Wow, kan? kepo banget. Yuk kita undang ya. Yeay! Ini dokter gigi spesialis prostodonti yang tadi aku bilang itu, guys. Iya. Mungkin bisa diterangin dok, maksudnya dokter gigi spesialis prostodonti itu apa gitu. Tapi sebenarnya kenalan dulu ya dok ya. Ya, kenalan. Halo, saya Dr. Gigi Novi. Saya mengambil pendidikan dokter gigi saya di Universitas Trisakti Jakarta dan pendidikan dokter gigi spesialis saya di Universitas Padjadjaran Bandung. Jadi prostodonti itu salah satu ilmu kedokteran gigi yang mempelajari seluruh kondisi dalam mulut. Jadi memelihara, menggantikan bagian gigi yang hilang, memperbaiki gusi yang memang telah pasca pembedahan, seperti itu. Macam-macamnya juga banyak dan fungsinya juga dapat mengembalikan estetik, terutama kehilangan gigi depan, pada kasus kehilangan gigi depan. Ya pasti itu, malu banget kan, iya. maksudnya kalau kita gigi depan ompong gitu, lagi cewek, ya Iya. kan. Fungsi bicara, fungsi pengunyahan, dan juga mencegah pergeseran dari gigi yang tersisa supaya nggak miring atau geser ke Sebelumnya yang gitu ya. Iya. Berarti penting banget tuh gigi palsu Iya, ya. ini banget ya. Nah, mengenai tadi kan dokter Novi sempat bilang kalau macam-macamnya ada banyak nih. Kebetulan kemarin itu kan dokter saudaraku juga sudah sempat browsing-browsing mengenai macam-macamnya itu apa aja. Terus ada berapa banyak macam-macamnya. Kalau boleh tahu nih, macam-macamnya apa aja nih dok? Jadi secara garis besar, macam-macam gigi tiruan itu dibagi menjadi 3, yaitu gigi tiruan cekat, gigi tiruan lepasan, dan gigi tiruan lengkap. Jadi gigi tiruan cekat ini yang direkatkan permanen ke gigi pasien tersebut. Ke rahang maksudnya ya. Kalau gigi tiruan lepasan dapat dilepas pasang sendiri oleh pasien tanpa bantuan dokter gigi. Kalau gigi tiruan lengkap untuk menggantikan kehilangan seluruh gigi di rahang atas atau seluruh gigi di rahang bawah. Berarti kayak kakek nenek itu pakainya gigi tiruan lengkap, itu namanya guys. Sebagai seorang prostodontis, kasusnya juga ada yang lebih kompleks. Jadi ada yang macam-macamnya seperti overdenture, feeding plate, obturator, dan juga protesa mata juga kami diajarkan memiliki kompetensi di bidang itu. Oh gitu. Kalau misalkan yang di usia sekitar 20 atau 30-an gitu, cocoknya pakai yang mana itu kira-kira? Kalau untuk kenyamanan pasti lebih ke gigi tiruan cekat ya. Juga kalau misalnya estetik lebih ke veneer yang sekarang lagi. Veneer. Ya. Atau juga implan gigi. Berarti gigi tiruan itu berdasarkan kasus atau berdasarkan usia? Maksudnya untuk pemilihan jenisnya macamnya tadi itu. Tentunya kita lihat kasusnya juga. Kalau untuk dari usia di bawah 20 tahun tidak dianjurkan untuk gigi tiruan cekat. Karena kan masih persyaratan giginya juga masih tinggi gitu, dekat dengan gigi yang akan dikecilkan. Nah, tadi kan udah banyak banget nih macam-macamnya apa aja. Untuk prosedurnya sendiri nih dok, untuk pembuatan gigi tiruannya sendiri, itu prosedurnya kira-kira gimana? Jadi tentunya kita harus konsultasi dulu menentukan desain dan gigi tiruan yang mau dipilih sesuai dengan kasusnya. Setelah itu kita lakukan perawatan pendahuluan dulu, bila memang ada yang harus dirawat dulu. Kemudian kita cetak, selanjutnya kita kirim ke lab, dan kunjungan berikutnya pasien bisa menggunakan konsultasi tersebut. Berarti nggak bisa dalam satu kali kunjungan ya dok ya? Maksudnya ada Iya, peraturan tahapannya. sebelumnya, prosedur-prosedurnya yang diikutin gitu kan. Terus tadi kan sempat dijelasin tentang maksudnya ada perawatan pendahuluan. Nah itu seperti apa dok? Maksudnya pasien harus gimana dulu gitu? Jadi kalau perawatan prostodonti ini sebenarnya adalah tahap akhir dari semua bidang di kedokteran gigi. Jadi kalau memang ternyata giginya berantakan harus di ortodonti dulu. Oh jadi berarti saya kalau dirapikan. giginya
giginya berantakan tapi ada yang hilang, jadi sebelum pasang gigi palsu mesti Harus dirapikan dulu. dirapikan dulu. Ternyata ada sisa akar ya kita harus lakukan pencabutan dulu gitu. Selain itu juga karang gigi untuk kebersihan sebelum melakukan pencetakan bisa kita pembersihan karang gigi dulu. Jadi memang ada banyak tahapan sebelum dilakukan pembuatan gigi di rumah. Terus gitu loh guys, pernah nggak kamu lihat di jalan itu kan biasanya ada satu tulisan tuh kadang tukang gigi Di jalan-jalan ya banyak ya. kan banyak kan gitu. Itu sebenarnya sama nggak sih dok, maksudnya sama dengan prostodonti ini atau boleh nggak maksudnya kita bikin gigi palsunya di tukang gigi gitu? Sebetulnya memang tukang gigi ini diperbolehkan membuat gigi tiruan lepasan Ya, bukan yang cekat ya dok ya. dengan kasus sederhana, jadi nggak boleh yang terlalu kompleks. Kasus yang kompleks yang dimaksud ini adalah kehilangan banyak gigi sehingga tidak ada hubungan rahangnya lagi, jadi kita harus cari hubungan rahang yang baru. Oleh karena itu lebih baik ke dokter gigi yang lebih kompeten di bidangnya. Oke, jadi lebih aman ke dokter gigi yang Iya, spesialisnya karena- langsung ya. Sering ditemui bahwa pasien juga kondisinya bikin di tukang gigi, ternyata sisa akarnya Masih ada. jadi gusinya meradang. Kemudian yang seharusnya gigi tersebut lepasan justru tidak ada instruksi dan dipermanen di dalamnya. Bahaya Jadi kan banget ya berarti ya, dok, ya. ada plak, karang gigi semua menumpuk di situ hingga pasien gusinya bernanah, giginya bernanah seperti itu. Kayaknya pernah lihat juga ya kasus Iya, kayak gitu kasus-kasus ya. seperti itu kan banyak banget ya yang nggak tahu. Nah itu mesti teman-teman mesti tahu infonya dulu karena ternyata bahaya kan, bisa bikin infeksi ya dok. Iya, ya, gitu jadi ya. lebih baik kita boleh tapi melihat kasus seperti apa kehilangan giginya. Nah, lanjut nih dok, tadi kan ada banyak macam-macam nih, macam-macam gigi tiruan seperti apa, terus prosedur-prosedurnya itu seperti apa, dan untuk gigi tiruan sendiri nih, nyaman apa enggak sih dok kalau memakai gigi tiruan itu? Biasanya kan ada orang yang nggak nyaman lah atau sakit lah kadang, itu gimana dok? Iya biasanya kan kalau kita kalau orang bikin terus saya pengen bikin nih gitu kan, terus Iya. tiba-tiba datang lagi nggak saya pakai dok gitu. Karena nggak nyaman gitu ya. maksudnya Sering seperti itu Iya ya. kayak gitu kan dok. Ya pasti ada penyesuaiannya, namanya gigi tiruan baru yang pertama kali dipakai setelah sekian lama nggak pakai gitu. Jadi kalau rasanya mulut terasa penuh atau rasanya nggak pede gitu, pasti ada penyesuaian awal hingga akhirnya dia percaya diri dengan gigi tersebut gitu. Berapa lama dok mesti untuk pasien menyesuaikan? Sebetulnya tergantung tiap orang ya, karena kan beda-beda. Tapi kalau untuk fungsi penggunaan yang seperti saya bilang gigi tiruan lengkap tadi, sekitar 6 sampai 8 minggu baru rasa nyaman dengan gigi tiruan yang Lama banget dipakai. ya. Iya, jadi kalau ekspektasinya awal-awal pakai langsung kok enak langsung pakai makan, nah nggak mungkin seperti itu karena Oh. penyesuaiannya otot-otot kita pun harus menyesuaikan dengan gigi tiruan yang baru Penyesuaian tersebut. gitu Iya. ya. Berarti kayak kita beli sepatu baru ya nggak sih dok? Iya. Ya kan nanti kita Jadi kita pakai harus- pasti mesti beberapa kali dicoba-coba pakai dulu di rumah gitu kan. Sampai Kalau pas lecet gitu ya, ya. kan? Iya, Suka betul. lecet itu. Benar kan dokter? Iya, bagi saya bisa seperti itu. Nah, untuk biasanya nih kan ada orang yang pakai gigi palsu atau gigi tiruan ya. Kadang-kadang merasa nggak pede, takut copot lah atau apa. Nah, itu tuh cara mengatasinya gimana dok kira-kira untuk biar bisa klik, bisa pas gitu? Ya apalagi yang untuk gigi tiruan yang lengkap itu kan nggak ada, maksudnya nggak ada gigi sama sekali. Pegangannya. Itu pakai apa itu dok kalau kayak gitu tuh? Iya, sebenarnya bisa menggunakan lem perekat gigi palsu. Cuman itu pun nggak bisa dipakai terus-terusan, jangka panjang. boleh ya, Itu cuma Dok, ya. penyesuaian aja 1 bulan pertama gitu. Setelah itu harus lepas. Kalau memang giginya longgar berarti memang harus diperbaiki. Diulang lagi gitu Iya. ya dok ya. Dan harus diperbaiki di dokter gigi, jangan diperbaiki sendiri di rumah. Oke. Emang ada ya dok yang diperbaiki sendiri di rumah ya? Iya, Direparin sendiri gitu ya? kok nggak pas, jadi harus dicek lagi kontrol. Makanya setelah pembuatan gigi palsu atau gigi tiruan pasti ada kontrol berkala dari dokter giginya. Berapa lama dok maksudnya untuk kontrol dari jarak setelah pemasangan? Terus untuk kontrol itu sekali kontrol beres atau emang ada beberapa kali kontrol gitu? Yang seperti saya sebutkan, jadi pasti ada penyesuaian. Itu 3 hari, 1 minggu, kemudian 1 bulan kita lakukan kontrol sampai pasien merasa nyaman. Oke, untuk biasanya kan kalau gigi palsu itu kan riskan ya dok. Maksudnya
misalnya untuk dipakai setiap hari dan sepanjang setiap waktu itu kan sebenarnya riskan ya. Nah, untuk cara perawatannya sendiri itu gimana dok? Kalau misalkan di rumah atau pas lagi pergi atau pas gimana, itu cara perawatannya sendiri itu seperti apa? Ya, prinsipnya harus menjaga kebersihan gigi tiruan yang dimiliki. Mau itu gigi tiruan cepat atau gigi tiruan lepasan, supaya nggak ada peradangan atau iritasi dari gusi yang dalam mulut gitu. Tapi ada bedanya dok untuk perawatan yang cekat dan yang lepasan itu? Ada tentunya. Kalau gigi tiruan cepat karena nggak bisa dilepas pasang, kita harus lebih teliti menggunakan gendang gigi atau dental floss. Kemudian bulu sikat yang halus itu untuk bagian yang menempel ke bagian gusi kan. Kalau misalnya untuk gigi tiruan yang jembatan, ya kan ada bagian yang menempel di gusi, nah harus lebih teliti di bagian itu. Nah itu dipalsu dengan apa jembatan? Iya. Mungkin nanti ini aja deh, kita ada sesi khusus nih ya, maksudnya yang kita bahas tentang apa? Tadi kan macamnya banyak tuh. Iya, Nanti kita macam-macamnya ada banyak. sesi khusus yang bahas tentang macam-macamnya satu persatu gitu. Jadi biar teman-teman lebih jelas lagi. Jadi untuk cara perawatannya sendiri berarti setiap gigi tiruan itu beda-beda ya dok? Iya, itu tadi yang gigi tiruan cepat. Jadi bisa juga dengan obat kumur, walaupun penggunaan obat kumur pun jangan setiap saat ya, terus sebentar-sebentar kumur gitu nggak bagus juga karena kan bahan kimia Obat juga. kumurnya khusus atau sembarang obat kumur? Kan kayak yang paling ini kan apa? Kita pakai kayak Listerine dan sebagainya itu. Sebetulnya berbagai merek juga boleh, karena kan intinya menjaga kebersihan dan oral hygiene kita gitu. Kalau untuk gigi tiruan lepasan, ya. yang lepasan, tiap habis makan memang harus dilepas dan disikat ya mengalami. Sehabis makan iya, ya, Dok? setiap kali habis makan. Selain itu juga kalau mau tidur setiap malam harus dilepas supaya jaringan gusinya juga istirahat. Oh gitu. Nah itu kalau disikat, sikat biasa atau ada mesti pakai pasta sikat gigi giginya? khusus. Pakai sikat gigi dengan air mengalir aja. Tidak perlu Gitu, pakai iya. pasta giginya ya. Terus direndamnya perlu direndam? Iya, jadi kalau malam setelah kan tiap malam harus dilepas, Mm-mm. bisa ditaruh di tempat berisi air. Air biasa ya? Iya, air biasa aja. Kalau misalnya sesekali dengan obat desinfektan atau pembersih gigi palsu juga bisa direndam 3-5 menit tergantung merek instruksi di Disinfektannya? iya, Oh. tergantung instruksi di. Tapi nggak boleh direndam semalaman gitu kan? Untuk Ada beberapa merek yang menganjurkan mengajukan untuk itu. direndam semalam, jadi tergantung instruksi aja. Oh gitu. Lanjut lagi nih, untuk gigi tiruan sendiri nih dok, harus berapa lama untuk penggantian gigi palsunya itu? Biasanya kan bisa digunakan untuk 1 tahun atau 6 bulan atau berapa lama? Kadang kan mau apa? Kayak melorot gitu Iya, kayak. kayak sudah apa ya, nggak pas lagi gitu. Warnanya berubah mungkin gitu kali ya dok ya? Iya, jadi kalau memang gigi tiruan cekat lebih ke kalau misalnya ada umpil atau patah gitu karena makan keras. Jadi memang tergantung penggantian dari gigi tiruan itu tergantung dari penggunaan setiap pasien juga. Kalau gigi tiruan cekat kan perubahan warna, kalau misalnya udah longgar karena larutnya semen dari yang ada dari antara gigi tiruan dengan gigi aslinya itu. Kalau gigi tiruan lepasan bisa longgar sekali, berarti kan harus ada perbaikan penyesuaian yang baru. Berarti nggak ada patokannya ya dok, mesti untuk berapa lamanya penggantian tidak ada patokannya. Nah, jadi kalau pasien merasa udah nggak nyaman ya lebih baik konsultasi lagi ke dokter gigi yang ada. Nah, tadi kan kata dokter untuk menggunakan gigi tiruan itu kan harus ada penyesuaiannya ya. Nah, kemarin itu ada teman aku yang pas dipasang gigi tiruan itu kayak ada iritasi gitu loh dok. Sakit gitu maksudnya? Iya, sakit. Nah itu kenapa ya dok? Gimana cara solusinya itu gimana gitu? Iya, gigi tiruan yang baru dipakai bisa menimbulkan sakit atau iritasi di gusi, kadang bisa sampai bentuk sariawan, seperti sariawan seperti itu. Jadi memang harus dilepas dulu untuk sementara waktu, dijanjikan lagi ke dokter gigi yang membuatkan gigi tersebut. Kemudian beberapa jam sebelum ke klinik dipakai giginya, supaya nanti waktu titik-titik yang sakit itu bisa terlihat jelas dan Sama dokternya dapat langsung. diperbaiki Iya, jadi dokternya tahu di titik gitu yang ya. tepat gitu. Terus perawatannya itu di rumah gimana dok? Maksudnya kan kalau dia sakit otomatis kan dilepas tuh gitu kan. Selama waktu dilepas itu ada perlu obat atau apa gitu nggak? Iya, dapat menggunakan obat untuk penyembuhan gusinya, dapat berupa obat Sariawan kumur itu atau maksudnya. salem atau gel.
Wow, sudah banyak sekali pembahasan kali ini ya mengenai mata-mata gigi tiruan, terus fungsinya apa, terus cara perawatannya gimana, dan sudah jelas banget nih dok saya. Nah, tapi kayaknya Semoga membantu informasinya. Iya, tapi cuma next time dok, kayaknya kita masih perlu bahas lebih detail lagi ya tentang yang matematika kan banyak banget tuh yang Iya. dijelasin itu kayaknya. Cukup satu pertemuan ini. Iya, bisa kita sharing-sharing lagi ke teman-teman supaya teman-teman lebih jelas. Gitu. Nah, ini teman-teman yang mau komen, tanya tentang seputar gigi palsu, kalian bisa tulis di kolom komen. Atau bisa kalian pengen ide kita sharing tentang apa juga boleh tulis di kolom komen aja. Oke? Kita ketemu lagi minggu depan. Bye.